Orang-orang Xiao. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, Wu Yong bergidik tiba-tiba. Bahkan nenek moyangnya tidak berani menyinggung orang-orang Xiao. Jika Xiao Yan benar-benar menyalahkannya, aku takut bahkan Kaisar Ming tidak bisa menahannya. Untungnya, saudara Xiao Yan tidak menyalahkanmu. Kalau tidak kamu tidak akan bisa berdiri di sini dan berbicara dengan saya. Tetapi kamu masih harus dihukum. Pergi ke Yaogu dan dihukum selama 1 tahun. Ada banyak monster yang dikembangkan tetapi mereka hanya virtual. Wu Yong tidak berani berbicara, tetapi mengangguk. Xiong Yuan ini hanya diskusi umum. Tidak perlu menghukum saudara ini. Xiao Yan juga memulihkan diri. Menduga bahwa Xiong Yuan mengatakan bahwa sebagian besar lembah iblis tidak akan menjadi tempat yang baik. Xiong Yuan melirik Wu Yong dan menghela nafas, dan membiarkan Wu Yong pergi. Dia tidak menyangka ini terjadi setelah pergi sebentar. Jika Xiao Yan terluka sekarang, bagaimana dia bisa menjelaskan kepada Kaisar Xiao? Saya akan membawa Anda ke Istana Douji dan Aula Promosi. Xiong Yuan berkata. Kali ini ia tidak akan berani meninggalkan Xiao Yan di lembah ini. Banyak orang, dengan napas Kaisar awal Xiao Yan, secara alami akan menyebabkan banyak masalah. Ini adalah hari pertama Xiao Yan datang ke benua Kaisar, dan ini memberinya kerinduan yang belum pernah dialaminya selama bertahun-tahun, yaitu, untuk meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Xiao Yan berbaring di atas, memikirkan pertempuran yang terjadi hari ini, mengangkat telapak tangannya, seperti yang dia rasakan 10 tahun yang lalu. Memikirkan pertempuran sore ini, Xiao Yan menghela nafas. Dia merasakan pertempuran itu. Tampaknya ada kekuatan khusus di dunia ini yang menekan kekuatannya sendiri. Apa sebenarnya ini? Kekuatan macam apa? Keingintahuan tiba-tiba meledak ke dalam hati Xiao Yan. Xiao Yan menarik telapak tangannya dengan malas, dan meletakkan tangannya di belakang kepalanya. Adegan perpisahan hari ini tidak bisa membantu tetapi membuat Xiao Yan sedikit malu. Dalam hati Xiao Yan, bagaimana dia bisa berpikir tentang benua tempat dia dibesarkan? Ada kegembiraan dan beberapa kekhawatiran di hatinya. Dia takut dia tidak akan tahu kapan dia bisa kembali. Memikirkan wajah-wajah menawan dan tubuh-tubuh cantik itu. Saudaraku, apa yang kamu pikirkan? Suara ini membuat Xiao Yan ketakutan. Bukankah ini Xiong Yuan? Xiong Yuan juga berbaring seperti Xiao Yan dan menatap bintang-bintang. Xiao Yan menghela nafas ringan. Apalagi yang bisa saya pikirkan? Tentu saja saya ingin rindu rumah. Apakah Anda mengatakan Anda tidak ingin pulang? Xiong Yuan tersenyum sedikit dan kemudian menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin pulang, karena aku tidak punya rumah. Hanya di sini rumahku. Xiong Yuan memandang Xiao Yan dengan ekspresi terkejut dan hanya tersenyum kecil. Sebenarnya, itu tidak sepenuhnya mustahil. Tetapi tidak ada yang bisa melakukan sejauh ini. Setelah mendengar ini, Xiao Yan setidaknya ada jalan. Xiao Yan menghela nafas dan bertanya, aku tidak tahu apa metodenya. Tolong beritahu para senior. Xiong Yuan tersenyum dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, metode ini sangat sederhana, yaitu, melampaui kaisar. Setelah itu, semuanya mudah untuk dikatakan. Tetapi, Anda tahu, hanya satu orang yang telah melampaui kaisar selama ribuan tahun dan menciptakan ruang ini. Kesulitannya bisa dibayangkan. Petik 2. Dia tahu dari informasi yang diberikan Kaisar Ming kepadanya. Betapa sulitnya untuk melampaui Dodi. Belum lagi betapa sulitnya itu. Dibutuhkan 1000 tahun bagi sebuah bintang untuk naik menjadi 2 bintang. Dan 4000 tahun untuk 2 bintang untuk naik. Diperlukan 10.000 tahun untuk menaikkan 4 bintang. Setelah 4 bintang, itu tergantung sepenuhnya pada nasib baik Jiuxing, belum lagi melampaui kaisar. Pada waktu itu, saya khawatir kerabat saya tidak ada lagi. Memikirkan hal ini, Xiao Yan merasa sangat sedih. Berpikir bahwa ia mungkin tidak akan pernah melihat kerabatnya lagi. Xiao Yan tidak bisa tenang. Dengan keluarga dan kerabatnya, aku tidak akan pernah melihatnya lagi. Xiao Yan merasa sangat sedih. Aku sudah tahu ini. Dan apa promosi ke Kaisar Laozi? Karena kamu bisa kembali melampaui kaisar.
lalu berusaha keras untuk melampaui. Setidaknya ada secercah harapan. Sun Er, Kailin, anak-anak, tunggu aku. Setelah beberapa lama, Xiaoyan pulih perlahan selama beberapa dekade terakhir. Xiaoyan telah mengalami keputusasaan yang tak terhitung jumlahnya. Langkah demi langkah, secara alami membentuk karakter yang kuat. Xiaoyan mulai penuh dengan ketekunan. Walaupun takut hanya ada 1 dari 100 juta peluang. Asalkan ada tujuan, Xiaoyan harus melakukan yang terbaik untuk mencobanya. Xiong Yuan melirik Xiaoyan bahwa bocah ini memiliki kepercayaan diri untuk melampaui kaisar. Berapa tahun telah berlalu, dan berapa banyak jenius seperti Xiaoyan. Awalnya, mereka penuh percaya diri, tetapi kemudian mereka secara bertahap mulai putus asa. Setelah mengobrol dengan Xiong Yuan selama 1 malam, dikatakan bahwa tidak ada yang melewati benua-benua ini, dan banyak keluarga tirani bersembunyi di mana-mana. Dan banyak orang kuat telah kehilangan nyawanya karena bepergian. Sehingga setiap bagian dari benua-benua penuh dengan bahaya. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia yang terkuat. Dan tidak ada yang tahu apa yang ada di benua ini. Apa yang tersembunyi. Jika ada pemurnian pil, secara alami tidak akan ada kekurangan dalam hal pemurnian. Api jenis ini disebut api langit di benua Dou. Tentu saja, api langit bukan satu-satunya hal yang penting di benua Dou. Ada 3 keajaiban di benua. Ini adalah 3 jenis objek. Disebut 3 keajaiban. 1 api langit yang aneh. 2 hantu aneh. 3 segel aneh. 3 keajaiban ini adalah hal-hal yang semua orang impikan. 3 keajaiban ini sedikit dan jarang. Malam ini biarkan Xiaoyan tahu bahwa mungkin puncak hal-hal di atas benua mungkin tidak berharga di sini. Setiap orang mungkin juga memiliki peluang dan nasib yang berbeda. Mungkin Anda tidak berharga hari ini, dan Anda akan dapat mendominasi besok, dimanapun Anda berada. Di sini, kekuatan adalah segalanya. Xiaoyan turun dengan Xiong Yuan pagi-pagi. Setiap pagi, semua murid di lembah Tianming akan pergi ke alun-alun untuk belajar satu sama lain. Ini adalah latihan lembah Tianming. Di alun-alun, Anda dapat memilih lawan dengan kekuatan yang sebanding untuk belajar dan mendapatkan lebih banyak pengalaman tempur. Boom, suara pertempuran meledak di alun-alun. Terdengar. Xiaoyan tidak bisa menahan cemberut. Dan adegan begitu banyak kaisar yang bertarung satu sama lain benar-benar menyilaukan. Ke depan, tidak kurang dari 1000 murid di Tianminggu. Tidak heran barisan seperti itu bisa masuk ke pasukan kelas 1 di Dizu. Xiaoyan sangat penasaran untuk melihat semua jenis keterampilan bertarung. Tiba-tiba, seorang pria muda dengan kostum tempur keren datang dari kejauhan. Memandang Xiaoyan di sebelah Xiong Yuan. Hei, KKR, apakah anak ini baru? Melihat Xiong Yuan tersenyum tanpa mengatakan sepatah kata pun, pemuda itu berkata langsung kepada Xiaoyan, adik, bagaimana kalau kita belajar dari satu sama lain? Aku bilang jangan menggertak pendatang baru. Pergi atau berdiskusi denganku. Xiong Yuan berkata. Xiaoyan tersenyum. Saudara Xiong Yuan, karena saudara ini mengundang saya tidak bisa mengecewakannya. Xiong Yuan Dun merasa malu. Karena takut adik lelakinya akan menyakiti Xiaoyan. Tetapi ketika dia memandang Xiaoyan sambil tersenyum, dia tidak dapat menemukan alasan untuk menghentikannya. Orang itu adalah Mu Feng. Xiong Yuan memperkenalkan pada Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk, melengkungkan tangannya dan berkata, tolong mintalah saran kepada saudara Mu Feng. Mu Feng mengangkat kepalanya dan tersenyum riang. Haha, ini cukup menyegarkan. Hari ini kita harus bertarung melawan tuan ini. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Mu Feng berteriak keras. Tubuhnya seperti hantu. Xiaoyan berdiri diam, menyebarkan kekuatan jiwa. Mu Feng, seperti Wu Yong, juga di tengah-tengah Kaisar Bintang. Atmosfer yang agung tersapu di lapangan. Aura Mu Feng melonjak. Aura penindasan yang tak terlihat membuat beberapa orang yang lebih lemah merasa bahwa bernafas itu sulit. Apakah ini nafas seorang Kaisar Bintang di periode pertengahan? Mata Xiaoyan menyipit. Dia bisa merasakan bahwa nafas agung Mu Feng menyebar seperti danau yang luas, menutupi tubuhnya dengan semua kekuatan. Tekanan.
yang datang dari seluruh tubuh. Suasana penindasan dapat secara langsung membuat Kaisar Bintang awal biasa tanpa keberanian untuk bertarung. Kekuatan ini, bahkan di tengah-tengah bintang, dapat dianggap sebagai orang yang kuat di lembah Ming. Angin tinju tajam dengan kekuatan yang kuat bergegas ke wajah Xiaoyan, tetapi sosok Xiaoyan telah menghilang. Mu Feng terkejut di dalam hatinya, segera tahu bahwa Xiaoyan tidak mudah dihadapi. Xiaoyan tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Setelah berkedip, sosok itu langsung bergegas ke depan dan dengan cepat terkondensasi menjadi kolom energi yang sangat besar di udara. Mu Feng, dengan semangat bertarung merah gelap pada tubuh meledak seperti api yang membara. Datang sosok Mu Feng melompat ke udara, seperti elang menelan makanannya. Tampak dingin dan dingin. Tinjunya membeku. Tiba-tiba, sidik jari di tangan Mu Feng tiba-tiba bersinar, dan dia mendorongnya di tangannya untuk membentuk tubuh energi berbentuk tambalan hitam di udara dengan kecepatan kehancuran. Udara juga tiba-tiba mengeluarkan suara yang sepertinya terbelah. Xiaoyan, sedikit pantulan jari-jarinya. Kolom energi yang besar seperti tubuh yang hidup, terkondensasi menjadi naga energi besar di udara. Dua energi saling menghantam dengan keras. Xiaoyan dikejutkan oleh kekuatan lawan, dan darah menetes dari sudut mulut Xiaoyan. Xiong Yuan melihat kegelisahan dan siap untuk bergegas maju untuk menghentikan pertempuran agar tidak melanjutkan. Setelah mengambil langkah, dia dihentikan oleh Xiaoyan.